Shalom. Shalom. Bapak dikasih Tuhan, pagi ini kita berbicara tentang hakikat dosa. Kalau ditanya hakikat itu apa sih? Kalau kita ngomongin hakikat, kita berbicara intisari atau dasar, juga memiliki mana kenyataan yang sebenarnya, juga menyatakan kebenaran yang universal. Jadi Bapak Ibu, pagi ini kita melihat kebenaran yang universal dari dosa. Satu bagian firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama. Kita akan membaca dari kitab Roma pasal yang ke-3. Roma pasal yang ke-3, kita akan membaca ayat yang ke-23. Roma pasal 3 ayat ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ini sebagian dari sebuah kalimat yang lengkapnya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi ini kita akan melihat karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, untuk memahami hakikat dosa, ada 3 hal yang harus kita pahami di dalam Roma pasal yang ke-23 ini. Yang pertama yang harus kita pahami adalah kata semua orang, lalu kata telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, untuk memahami satu bagian ini, kita tidak bisa melepaskan dari ayat-ayat sebelumnya. Kita akan membaca di dalam Roma 3 ayat 9 sampai 13. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah dituduh bahwa baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada ditulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerokongannya, kerokongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Lalu rangkaian berikutnya kita membaca di dalam ayat yang ke-20 sampai 22. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan Taurat Tuhan, karena justru oleh Taurat Tuhan orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Nah, Bapak Ibu, saya tertarik satu terjemahan di dalam Roma ayat yang ke-21 dan 22 ini, dari firman Allah yang hidup. Tetapi sekarang Allah menunjukkan kepada kita suatu jalan lain ke surga, bukan dengan menjadi cukup baik. Saya ulangi, bukan dengan menjadi cukup baik dan dengan berusaha menaati hukum-hukumnya, melainkan dengan suatu jalan yang baru. Di dalam kurung sebenarnya tidak baru, sebab sejak dahulu sudah dikatakan dalam kitab suci. Sekarang Allah mengatakan bahwa Ia akan menerima kita dan akan membebaskan kita, menyatakan kita tidak bersalah bila kita percaya bahwa Yesus Kristus menghapus dosa kita, dan kita semua dapat diselamatkan dengan jalan yang sama, yaitu yang datang kepada Kristus. Tidak menjadi soal siapa kita sekarang dan siapa kita dulu. Ya, semua orang telah berdosa, semuanya tidak memenuhi harapan
yang mulia. Jadi Bapak Ibu, dari pemahaman ayat yang ke-23 ada 3 pertanyaan yang harus kita renungkan. Yang pertama, siapakah yang dimaksud dengan semua orang? Lalu apa yang dimaksud dengan telah berbuat dosa? Dan apa yang dimaksud dengan telah kehilangan kemuliaan Allah? Mari kita lihat yang pertama, siapakah semua orang? Bapak Ibu, semua orang di sini di dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata pantesgar. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia terjemahan baru ayat 23 ini dimulai dari kata karena, karena. Nah, kalau diawali dengan kata karena, maka ayat tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Dia akan terikat kepada ayat yang sebelumnya. Jadi kalau kita merujuk kepada bagian sebelumnya, saya tadi pagi coba lihat dari Alkitab versi yang lain, yaitu bahasa Yunani dari versi Besantin, atau orang-orang mengenalnya dari versi Besantium. Nah, ternyata di ayat yang ke-22, yang mengatakan semua orang percaya, itu menggunakan kata ispantes kai epipantas tos pisteontas. Artinya bagi semua dan di atas semua orang percaya. Ternyata kata karena tadi itu merujuk kepada tidak dibeda-bedakannya bagi semua orang dan di atas semua orang percaya. Jadi yang dijelaskan di sini adalah sebab tidak ada perbedaan yang menjelaskan kata karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, itu merujuk bahwa kebenaran Allah yang berdasarkan iman kepada Yesus Kristus itu dinyatakan kepada semua orang tanpa dibeda-bedakan. Apanya yang tidak dibeda-bedakan? Ternyata semua orang telah berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu, semua orang di sini bukan semua orang ciptaan manusia, tetapi semua orang yang sudah dibenarkan, yang sudah dikuduskan, yang sebelumnya mereka adalah pribadi-pribadi yang berdosa. Jadi Bapak Ibu, di dalam Roma pasal 23 yang merujuk pada kata semua orang di sini adalah semua orang yang telah berdosa namun sudah dibenarkan oleh Allah. Atau di dalam perjanjian terjemahan baru tadi, di ayat yang ke-9 sampai 13 tadi disebutkan bahwa mereka orang Yahudi dan orang Yunani yang diselamatkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, semua orang di sini merujuk kepada semua orang yang saat ini menjadi orang-orang percaya. Kita sebelum menjadi orang percaya, sebelum kita bertobat, kita adalah pribadi-pribadi yang berdosa. Kita orang-orang yang berdosa, dan itu tidak dibeda-bedakan oleh Allah dalam menuju pada keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Lalu kalau kita sudah mengenal siapa semua orang, maka yang kedua kita akan melihat kata telah berbuat dosa. Bapak Ibu, kata dosa di sini menggunakan hamartia. Ternyata hamartia ini adalah sebuah istilah yang berasal dari panggung dramanya zaman Yunani. Jadi kalau kita melihat drama, seringkali drama terjadi sebuah tragedi dalam drama situ, dan hamartia ini dalam kebudayaan Yahudi itu menggambarkan suatu situasi di mana manusia yang berkarakter baik atau pemain panggung tadi yang berkarakter baik, dia melakukan satu kesalahan atau cacat dalam suatu tindakan yang kemudian itu akan menjadi rangkaian kesalahan-kesalahan berikutnya. Jadi kalau hamartia berarti meleset dari sasaran atau berbuat salah tadi, itu dimulai dari ketika dia melakukan kesalahan dalam tindakan
tindakan, ketika dia meleset dari tindakan, dan itu akan terulang, dan itu berdampak pada kejadian yang akan datang. Jadi hamartia di sini merujuk pada atau menggambarkan kepada sebuah situasi pada saat manusia yang berkarakter baik melakukan satu kesalahan atau melakukan cacat dalam suatu tindakan, kemudian dia membawa serangkaian tindakan-tindakan itu, kesalahan-kesalahan berikutnya. Sebagai gambaran gini Bapak Ibu, ketika manusia berbohong untuk menutupi sebuah kebenaran, maka dia akan berbohong terus untuk menutupi setiap kesalahan atau kebohongan yang pernah dia lakukan. Jadi orang yang sekali bohong, dia akan menutupi kebohongannya dengan kebohongan yang lain. Dia akan menutupi kebohongannya dengan kebohongan yang lain. Jadi sekali bohong, dia akan bohong secara berkelanjutan. Dan dampaknya apa? Kesalahan dan kekeliruan tadi akan menyeret si pemain panggung tadi atau menyeret manusia tadi kepada situasi yang sangat buruk, kepada situasi yang sangat mematikan. Kenapa? Karena pada dasarnya dosa itu berdampak kepada maut. Sehingga untuk menutup segala kebohongan, untuk memuduskan segala kebohongan, untuk menghentikan kebohongan tadi, perlu pribadi yang melakukan untuk bertindak supaya kebohongan tadi terhenti atau kita kenal dengan menebus. Nah, pribadi siapa yang menebus? Nanti kita akan bahas yang lain. Jadi Bapak Ibu, kata hamartia atau hamarton di ayat yang ke-23 tadi mengungkapkan suatu keadaan atau suatu tindakan yang dilakukan pada masa lampau, dan akibat dari tindakan tadi akan dirasakan hingga saat ini. Nah, telah meleset atau tidak mencapai sasaran tadi adalah sesuatu yang sudah terjadi pada masa lampau, sehingga tidak dapat diubah kembali tanpa pribadi yang sanggup untuk mengubahkan itu. Jadi Bapak Ibu, hamartia yang meleset dari sasaran tadi adalah sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang dimaui oleh skenarionya kehidupan, skenarionya Allah, dan tindakan yang salah tadi akan terulang sampai tidak terbatas, sampai manusia tadi dibenarkan oleh sang pemilik skenario. Ketika orang melakukan dosa, maka manusia tadi akan berdosa terus sampai Allah bertindak untuk membenarkan. Kenapa? Karena ketika seseorang salah dalam bertindak yang merujuk kepada hamartia, orang tadi, manusia tadi, dia tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan untuk menjadi benar. Kenapa? Karena tindakan salah tadi akan menjadi tindakan yang salah berikutnya. Lalu yang ketiga yang harus kita pahami adalah telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, telah kehilangan kemuliaan Allah di sini di dalam bahasa Yunani dibedakan dalam dua kata, dipecah dalam dua kata. Kata yang pertama adalah kai hustenrontai, yaitu sebuah keadaan yang mematikan, yaitu gambaran bahwa semua manusia di masa lampau itu telah berdosa, sehingga manusia tersebut mengalami kemerosotan, atau di dalam terjemahan yang Alkitab di firman Allah yang hidup, ya, semua orang telah berdosa, semuanya tidak memenuhi harapan Allah yang mulia. Kenapa? Karena manusia berdosa, mengalami sebuah kemerosotan, sehingga dia tidak bisa mencapai kemuliaan Allah. Kenapa tidak bisa mencapai? Karena pada dasarnya
manusia diciptakan mulia. Kenapa mulia? Karena diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi dosa membuat manusia yang seharusnya memancarkan kemuliaan Allah, dosa menutupi itu semua. Sehingga manusia berdosa gagal untuk memancarkan kemuliaan Allah. Kenapa? Karena mengalami kemerosotan karena dosa. Lalu yang kedua, kata tes doxes tuteo, itu kemuliaan yang dimiliki Allah. Jadi ketika manusia kehilangan kemuliaan Allah, pada dasarnya adalah manusia mengalami suatu kondisi yang mematikan karena tidak bisa mencapai kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ngomongin dosa, ternyata dosa memiliki dampak yang sangat kritikal. Kenapa? Manusia akan mengalami sebuah kondisi yang mematikan sehingga dia tidak bisa mencapai kemuliaan Allah, yang disebabkan manusia mengalami kemerosotan karena dosa. Dan kemerosotan ini akan membentuk manusia, akan membawa manusia selalu hidup di bawah kuasa dosa. Lalu kalau kita sudah memahami tiga hal ini, lalu apa hakikat dosa? Bapak Ibu, kebenaran universal yang terkait dosa yang didasarkan kepada Alkitab bahwa semua orang telah berbuat dosa. Kalau kita melihat di bagian yang lain, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada pada kita. Kenapa kebenaran tidak ada pada orang berdosa? Karena pada dasarnya orang berdosa, dia membatasi relasinya dengan Allah. Dosa membuat hubungan manusia dengan Allah terputus, sehingga Allah sang kebenaran itu tidak ada kepada pribadi yang berdosa tanpa orang itu dibenarkan oleh Allah, sang pemilik skenario hidup manusia. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Allah menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Bapak Ibu, kalau kita tak berdosa, Alkitab katakan kita membuat Allah menjadi pendusta. Kenapa muncul dia menjadi pendusta? Pada dasarnya adalah Allah membenci dosa, dan Allah menghancurkan dosa itu, mematahkan kuasa dosa itu untuk menyelamatkan setiap orang yang mau diselamatkan dan mau percaya kepada karya Kristus. Sehingga orang yang berdosa, orang yang melakukan dosa itu dipastikan dia tidak ada firman di dalam hidup manusia itu. Kenapa? Karena orang yang lahir dari Allah, dia tidak berbuat dosa. Sehingga orang yang berdosa, orang yang masih melakukan dosa, tanda tanya besar, sungguhkah dia sudah mengalami kelahiran baru? Orang yang mengalami kelahiran baru, orang yang mau bertobat, orang yang lahir dari Allah, yang disebut sebagai anak-anak Allah, dia tidak mau melakukan dosa. Atau di dalam terjemahan yang lain, saya lupa terjemahan apa, dia tidak memiliki keinginan untuk melakukan dosa. Jadi orang yang bertobat sungguh-sungguh, dia tidak memiliki keinginan untuk melakukan dosa. Nah, bagaimana manusia bisa mencapai satu titik untuk
untuk tidak memiliki keinginan melakukan dosa tanpa dia berrelasi dekat dengan sang pemilik skenario hidupnya. Allah sang pemilik skenario. Ini loh skenario tertulis di sini. Nah, kalau Allah sudah membuat skenario hidup kita, kita sebagai pelaku peran tadi seturut gak dengan skenario ini? Hamartia berbicara skenario sudah tertulis, tetapi dia melakukan tindakan, melakukan kesalahan di luar skenario yang tertulis ini, dan itu berdampak pada tindakan seterusnya dan tindakan seterusnya dan tindakan seterusnya. Kebenaran membawa setiap kita untuk tidak memiliki keinginan melakukan dosa. Sehingga ketika kita bergaul dengan kebenaran, ketika kita bergaul dengan Allah, maka kita dimampukan oleh roh Allah tadi untuk tidak memiliki keinginan untuk melakukan dosa. Bapak Ibu, kalau kita ngomongin dosa, kita mikir yang sederhana. Yang sederhana yang kita biasa lakukan setiap hari. Kalau kita naik motor, lampu sudah kuning, yuk kita jujur, apa yang kita lakukan? Kalau lampu kuning, yang kering boleh angkat tangan? Selain saya? Ternyata ada. Dulu lampu kuning saking jegas. Nah, di Grogol, karena saya setiap hari lewat Grogol, karena jemput Tasya lewat Grogol. Itu lampu merah ke lampu hijau, itu dari segala penjuru ada jeda. Sehingga ketika menit-menit terakhir lampu merah dari arah Daan Mogot, itu sudah ber. Belakang saya, kalau kan saya jadi orang yang sudah sadar dengan rambu-rambu, meskipun merah saya masih berhenti. Belakang saya udah di kanan lewatin. Kenapa? Masih merah. Bukan masalah takut ditilang, enggak. Kalau hal kecil aja saya menyimpang, maka menyimpang hal kecil tadi akan terus berulang sehingga kita memiliki keinginan untuk menyimpang kepada hal-hal yang gede. Yuk kita buktikan. Orang yang hobinya nerobos lampu merah, alasannya buru-buru. Kalau ketemu macet, karena buru-buru lewat jalur yang nggak boleh dilewati, namanya jalur Transjakarta, jalur busway. Iya apa iya yang di Jakarta ini? Saya melihat iya. Kenapa? Bapak Ibu, teman saya kerja itu hobinya nerima surat sakti, tilang online, kalau nggak lampu merah nerobos jalur Transjakarta. Kenapa? Maunya buru-buru. Nah, karena dia sudah dapat surat tilang, pergilah menemui oknum. Akhirnya apa? SNK balik. Karena bisa dikondisikan, maka itu menjadi hobi. Kita lampu kuning ngegas, pertamanya aman, nggak ditilang. Akhirnya menjadi hobi. Yuk, kalau kita mau taat kepada skenario-nya Allah, yuk kita belajar deh yang sederhana. Lampu kuning kita berhenti, kita ngerem. Kalau saya pergi sama teman-teman saya itu, kalau kuning, teman saya nggak bisa berkata-kata. Kenapa? Susah seperti awal pendeta. Kan kita masih lolos kuning. Ya lolos, ya kamu lari aja ke sana, saya tungguin sampai hijau. Jadi Bapak Ibu, karena semua manusia berbuat dosa, karena setiap kita ini berbuat dosa, ada kecenderungan untuk menyimpang.
menyimpang dari sesuatu yang sudah diatur. Oh, saya janji saya punya jam doa setiap jam 5 pagi, tapi bangunnya kesiangan, lupa. Saya tadi pagi dikagetkan oleh sebuah tindakan yang sekonyong-konyong. Jam 4.32 istri saya bangun dengan kagetnya, langsung duduk saja di kaget. Apakah dia harus lari? Dia duduk sebentar, baru targetnya masak. Jadi Bapak-Bapak, kalau kita sudah memiliki kebiasaan yang seturut dengan skenario-nya Allah, maka kita akan taat dengan skenario-nya Allah. Kalaupun kita salah dalam skenario, tapi sang pemilik skenario akan mengembalikan dia kepada skenario yang benar. Kalau kita sudah salah, karena pada dasarnya kita manusia berdosa, pada saat kita nyimpang, Allah berinisiatif untuk mengembalikan kita kepada skenario-nya Allah. Nah, lalu kebenaran universal yang kedua, selain manusia telah berbuat dosa, kita melihat apa sih dampaknya dosa. Bapak Ibu, dampak dosa gak main-main. Sebab upah dosa ialah maut. Dosa mengakibatkan semua orang keluar dari rancangannya Allah. Setiap kita masuk ke dalam rancangannya Allah. Karena kita masuk dalam rancangan Allah, kembali Allah membuat skenario hidup, skenario peran buat kita. Kalau kita nggak ikut peran ini, maka kita akan dikeluarkan dari panggung. Jadi kalau kita nggak ngikutin skenario-nya Allah, rancangannya Allah, kita akan keluar dari panggung. Yang namanya apa? Yang namanya maut. Allah menyelamatkan manusia, itu berbicara Allah memindahkan kita dari maut masuk ke dalam kerajaannya. Dosa berdampak pada hukum, dan manusia seharusnya dihukum yang didasarkan pada keadilan Allah. Tetapi keadilan Allah itu juga berbicara kepada pengudusan yang dilakukan oleh Allah, pembenaran yang dilakukan oleh Allah. Dan pembenaran yang dilakukan oleh Allah itu adalah satu anugerah yang diberikan kepada setiap orang yang mau percaya kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu, kalau semua orang sudah berbuat dosa, kalau semua orang berdosa, maka semua pasti akan maut. Pasti semua akan mati. Lalu apakah dosa itu hanya sekedar berdampak kepada maut? Tetapi dosa itu juga berdampak pada menghalangi relasi manusia dengan Allah. Ketika Tuhan menciptakan manusia di dalam gambar dan rupa Allah, manusia tinggal bersama-sama sang tuannya, yaitu Allah di surga. Tetapi karena dosa membuat jarak antara manusia dengan Allah. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia bersembunyi
atau menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Dosa membuat relasi kita dengan Allah terputus. Ada satu tembok yang tidak bisa ditembus, ada satu tembok yang tidak bisa kita lewati. Sehingga ketika kita mengharapkan pertolongan Tuhan, kita mengharapkan lawatan Tuhan, kita mengharapkan penyertaan Tuhan, pada saat kita masih terikat dengan dosa, kita tidak akan pernah ketemu tadi. Jadi Bapak Ibu, dosa, ketika kita menyimpan dosa, maka kita tidak lagi memiliki keintiman dengan Allah. Kalau kita tidak memiliki keintiman dengan Allah, maka kita akan gagal menerima pertolongan Tuhan. Kita akan gagal menerima berkat Tuhan. Saya ingat nasihat orang tua saya. Makanya saya didik teman-teman saya, lu kamu itu bodoh Pak Oon, gitu kan? Kenapa? Kamu pintar, tapi kenapa kamu nggak berselancar, gitu? Bapak Ibu, bulan ini saya 34 tahun bekerja di tempat saya kerja sekarang. 34 tahun. Jadi saya lulus SMA kerja sampai hari ini di tempat yang sama, hanya mutasi-mutasi. Teman-teman saya yang sudah jadi direktur, yang sudah jadi komisaris selalu ngomong, kenapa kamu gak mau berselancar? Karena saya mengaminkan nasihat bapak saya dan nasihat nenek saya. Bekerja di mana-mana itu sama, masalahnya akan sama. Gaji, upah itu adalah berkat, dan itu yang memberikan Allah. Sehingga ketika kamu pindah-pindah dengan gaji yang lebih gede, takaranmu tetap segitu. Sehingga salah satu loyalitasmu akan dilihat dari seberapa kamu loyal kepada organisasi tempat kamu berpijak. Kenapa? Karena masing-masing itu sudah diberkati oleh Allah. Syarat yang kedua, bangun relasimu dengan Allahmu. Karena berkat itu datangnya dari Allah. Kalau kamu nggak punya relasi dengan Allah karena dosamu, maka berkat itu tidak akan pernah nyampe kepada dirimu. Diberkati nggak? Saya kerja di situ. Oh, sangat diberkati. Saya menikah dengan istri yang cantik. Anak-anak, ya alhamdulillah sekolah semua. Dan puji Tuhan, salah satu kesaksian dan kesukaan kami adalah Tasya pernah gagal di UI pada SIMAK S1 dulu. Tapi dia punya target, pokoknya aku harus kuliah di UI, harus. Dan alhamdulillah puji Tuhan, dia kemarin ospek di S2 Hukum UI. Jadi kalau hari ini dia datang karena ada tugas dari ospek yang harus diselesaikan hari ini, siang dia harus submit ke kelompoknya. Jadi Bapak Ibu, dosa menghalangi relasi dengan Tuhan. Kalau dosamu itu menghalangi, maka kita perlu pribadi yang sanggup melepaskan kita dari tembok penghalang tadi. Apakah kita punya upaya? Nggak mungkin. Kenapa? Ingat loh, dosa membawa kemerosotan orang berdosa untuk mencapai kemuliaan Allah. Sehingga untuk melepaskan kemerosotan, untuk mengembalikan orang kepada skenario yang Allah, maka yang berinisiatif itu bukan manusia, bukan si berdosa, bukan kita. Yang menyelamatkan kita itu bukan upaya kita, bukan, tetapi yang menyelamatkan kita itu adalah inisiatif Allah. Ayat 24 tadi dikatakan, dan oleh kasih karunia
kita telah dibenarkan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus. Ada kata dibenarkan cuma-cuma, dikasih gratis. Bapak Ibu, siapapun kita, kalau di mall ada tulisan gratis. Pernah suatu saat pada ulang tahun sebuah perusahaan sepatu di Tangerang, sepatu Nike, juga saya penikmat Nike. Suatu saat pas ulang tahun ada sepatu gratis untuk sekian, sekian pasang sepatu. Kalau nggak salah saya itu 100 sepatu. Yang nanti banyak nggak? Banyak. Karena saya mau ke Cikupa, macet gara-gara apa? Kehalang orang antri sepatu gratis yang 100 biji. Kenapa? Karena Air Max 207 cukup mahal, 2 juta sekian. Nah, gratis, diberi cuma-cuma, ngantri. Tapi keselamatan yang diberikan cuma-cuma, yang gratis, kok nggak ngantri ya? Kenapa nggak ngantri? Bapak Ibu, saya yakin kalau semua ngantri diselamatkan, pasti respon dari keselamatan tadi akan positif. Kalau responnya positif, saya sungguh amat yakin kalau nggak akan pernah ada kursi-kursi yang kosong. Artinya bahwa di sekitar kita masih banyak orang yang belum memiliki respon positif atas tindakan Allah yang memberikan pengampunan. Karena saya percaya orang yang diampuni secara cuma-cuma, dia akan cari Allah, dia akan cari Tuhan, dia akan memprioritaskan Tuhannya dibandingkan nongkrong di mall, dibandingkan jalan-jalan ke puncak, ke laut atau kemanapun lah. Dia akan memprioritaskan Tuhannya. Terus kalau dia melayani Tuhan, ya dia komit. Saya bersyukur dengan ibu-ibu WBI. Kenapa? Kalau ada 2 pekerja, 100% yang datang pada WBI pasti datang ke pekerja. Kalau bergeser, itu tidak pernah di bawah 90%. Nah, pekerja kita banyak nggak? Hal sederhana nih, pekerja kita banyak nggak? WL ada berapa ya? WL ada 10 nggak ya? Let's hitung lah, WL ada 5. Kalau WL nya 5, berarti singernya kalikan 2. Singernya 10, 15. Tadi malam WL singernya berapa ya? Maaf, daerah tengah pun nggak perlu. Bapak Ibu, Allah berinisiatif memberikan pengampunan kepada kita. Kalau kita sudah diampuni, pertanyaan kita mau cari Tuhan nggak? Kita mau melayani Tuhan nggak? Kasih karunia penebusan sudah diberikan kepada kita, dan Allah mau kita memiliki respon positif, respon yang benar kepada tindakan Allah terhadap inisiatif yang dikerjakan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, pagi ini kita diingatkan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang berdosa. Setiap kita memiliki latar belakang bahwa kita adalah manusia berdosa. Bahkan sampai hari ini kita masih menjadi bagian dari manusia berdosa. Tapi oleh kasih karunia Allah, oleh karena anugerah Allah, oleh karena inisiatif Allah, kita ditebus, kita dikuduskan, dibenarkan, sehingga kita menjadi satu bagian dalam kerajaan Allah. Dan kelak kita akan kembali pulang, masuk ke dalam kerajaan Allah, dan tinggal bersama-sama dengan Allah. Masalahnya adalah bukan masalah bisa atau enggak. Kita mencari Tuhan karena Allah sudah berinisiatif mengampuni setiap dosa kita.
Tapi pertanyaan kita bukan masalah bisa atau tidak, tapi kita mau atau enggak untuk cari Tuhan dan mencari kebenarannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mencari kebenaran, maka kita akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Karena Allah yang kita sembah bukan Allah yang menghancurkan, tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang memulihkan. Maju terus dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.